Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing untuk materi rubah audiens ya. Trik cara merubah audiens beta Indo ke audiens bule ya. Nah, ini khusus untuk yang sudah awalnya tadi ternak akun TikTok akun TikTok beta niche bule ya, followersnya semua bule, audiensnya bule, akan kita rubah ke audiens bule ya, yang tadinya Indo jadi ke bule ya. Nah, di sini sebelumnya akun TikTok yang beta audiens Indo itu teman-teman harus, karena ini masih relevan dengan materi ini ya. Jadi teman-teman bisa tonton dulu ya, akunnya harus gimana ya, harus diapain ya. Nah, kita langsung saja. Tips yang pertama itu like akunnya kecil ya. Tips yang pertama ini like akunnya kecil ya. Nanti akan kita kasih contoh ya. Yang pertama itu hapus video yang tidak mendapatkan dolar ya, atau yang tidak dikualifikasi oleh si TikTok ya. Jadi hapus tuh semua ya. Nah, otomatis ketika dihapus ya, like akun akan kecil ya, atau nol, atau misalkan sisa berapa lah gitu ya. Jadi followers lebih besar daripada like ya. Kan biasanya kalau mendapatkan followers itu like lebih besar ketimbang followers ya. Nah, jadi teman-teman harus hapus dulu nih. Hapus video yang tidak mendapatkan dolar, yang tidak dikualifikasi oleh TikTok. Nah, itu nanti ada di beranda TikTok monetisasi ya. TikTok creativity betanya ya. Nanti bisa dibuka di situ. Dan nanti kita akan kasih contohnya ya. Akan kita share di grup info ya. Nah, yang kedua, jangan hapus video yang sudah mencapai persyaratan monetisasi ya. Misalkan videonya ada 9 ya, yang sesuai yang disetujui, viewers yang dapat 100k ke atas itu ada 1. Nah, itu jangan dihapus ya. Yang dihapus adalah video-video yang viewersnya kecil ya, yang viewersnya di bawah 100k ya. Karena nantinya akan terjadi kalau misalkan semuanya dihapus nih, viewersnya yang sudah mencapai persyaratan TikTok beta ya. Nah, itu nanti kita akan harus mencari lagi persyaratan ya, harus mengupload lagi video agar persyaratan mendapatkan 100k viewers itu harus ada ya, videonya harus ada ya. Jadi yang kita sarankan, jangan hapus video yang sudah mencapai persyaratan monetisasi ya. Nah, yang ketiga, upload video niche bule tanpa CTA sebanyak 6 video di jam berbeda ya. Jadi misalkan kita kalau upload video ya, itu untuk studi kasus ini ya, jangan dulu menggunakan CTA ya. Kita upload dulu yang tanpa CTA-nya, yang polos ya, sebanyak 6 video di jam yang berbeda, karena kita ingin menargetkan atau yang relevan ya, interestnya yang sama dengan video konten yang kita upload ya. Nah, itu kita harus menjaring ya, mencari traffic sesuai dengan video yang kita upload ya. Nah, yang keempat, upload video niche bule dengan CTA di hari selanjutnya. Misalkan di hari Selasa ini kita sudah upload 6 video yang polos ya. Nah, di hari selanjutnya itu jangan setiap hari ya, 2 hari sekali aja ya. Kalau misalkan sudah kelihatan naik atau sudah berkembang, baru ya setiap hari
juga nggak jadi masalah ya. Nah, kalau kita itu biasanya ya 3 hari sekali ya, 2 hari sekali itu jarang ya. Kalau untuk merubah audiens Indo ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, misalkan kalau ini studi kasusnya, ini akun Beta Indo yang sudah didiskualifikasi oleh si TikTok ya. Nah, kita rubah, kita daftarkan ke TikTok Shop USA ya untuk affiliate ya. Nah, ini studi kasusnya. Misalkan nih ya, untuk trik cara merubah audiens Beta Indo, misalkan likes-nya ada 196k. Nah, ini kan lebih besar nih dari si followers ya. Nah, ini konten misalkan ada 10 ya, itu kita hapus, otomatis like-nya akan turun ya, akan kecil, lebih kecil dari followers ya, jumlah followers ya. Nah, itu hapus ya, hapus videonya, dan jangan lupa sisakan 1 video ya, atau misalkan 2 video yang sudah terpenuhi persyaratan dari TikTok monetisasi ya. Nah, selanjutnya ini untuk tips upload ya. Tips upload ini kita 3:3 ya. 3:3 maksudnya video berikut CTA dan video polosan. Nah, itu kan tadi disarankan untuk upload video yang polosan dulu. Kok kenapa di sini ada CTA-nya ya? Nah, di sini kita ingin langsung ya, menargetkan sesuai interest ya, sesuai topik si videonya ya, sesuai niche ya, menjaring dan ingin langsung interaksi ya. Jadi nggak terlalu lama ya. Kalau polosan mungkin agak lama ya, tapi kalau misalkan dibarengin dengan video CTA-nya, mungkin insya Allah akan cepet ya. Nah, jadi tips untuk uploadnya 3:3 ya, video berikut CTA dan 3 video polosan ya. Nah, tips yang kedua ya, like akun tetap ya. Nah, misalkan tetap nih segini nih ya, misalkan tetap segini 196k, teman-teman nggak mau hapus. Nah, ini agak berat ya, karena kenapa? Karena like-nya lebih cenderung audiens Indo ketimbang audiens luar ya. Nah, itu prosesnya lumayan ya. Nah, yang pertama, untuk tips yang kedua ini, jangan hapus video dari akun tersebut. Nah, ini teman-teman pengen pakai tips yang mana terserah ya, mau tips yang pertama atau tips yang kedua ya. Jangan hapus video dari akun tersebut. Jadi video yang ada di akun Beta Indo jangan dihapus ya, jangan dihapus ya. Yang kedua, upload video niche bule tanpa CTA sebanyak 12 video di jam berbeda. Jadi jangan di jam yang sama ya. Misalkan jam optimasi itu ada 3 jam. Nah, itu berapa? Tinggal diatur aja ya. Mau 4 dalam 1 jam itu 4 ya, atau 5 atau 6 ya. Itu teman-teman bisa atur ya. Nah, terus yang ketiga, upload video niche bule dengan CTA di hari selanjutnya ya. Nah, kalau sudah upload pertama itu banyak video. Nah, kita upload videonya 3 hari setelah mulai ya, ya. Jadi jangan setiap hari ya. Kita lihat dulu perkembangannya ya. Kalau kita biasanya 3 hari ya, untuk menggunakan tips yang kedua nih ya. Untuk menggunakan tips yang kedua, setelah mengupload 8-12 video ya, ini kita tambahkan 8-12 video. Nah, itu upload lagi di 3 hari selanjutnya ya. Nah, tips uploadnya, nah ini kalau misalkan pengen campur dengan CTA ya, jadi polosan lebih banyak ketimbang CTA ya, 1:5 ya.
1 video berikut CTA dan 5 video berikut video polosan ya. Nah, jadi jangan semuanya CTA ya. Kita lihat dulu nih ya. Kalau misalkan sudah tertarget, kita lihat dulu datanya ya, data insight setiap postingan. Setelah 2 hari kita lihat, nah, misalkan audiensnya ada nih ya, luar negeri, entah Philippines, entah Australia, entah United States atau Amerika ya. Nah, itu di 3 hari berikutnya baru kita menggunakan video yang dengan CTA ya. Jadi itu ya tipsnya ya. Oke, mudah-mudahan di sini teman-teman paham. Jadi sebelum menggunakan tips ini, akunnya sama, masih relevan dengan tips manage akun beta monetisasi ya. Dilihat dulu nanti ya. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.